Simon NIM 41. Saya akan menjelaskan tentang pengertian laba. Jadi, laba itu adalah sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya. Kos total yang melekat kegiatan produksi dan penyerahan barang atau jasa. Jadi laba itu terbagi menjadi dua, ada laba kotor dan laba bersih. Kalau laba kotor itu adalah selisih total penjualan dikurangi dengan biaya produksi tanpa memperhitungkan bahwa sebenarnya di dalam produksi suatu barang kita memerlukan daya tambahan yang besarannya bisa diubah-ubah. Dan kalau laba bersih itu merupakan selisih total penjualan dikurangi dengan biaya produksi dengan memperhitungkan biaya-biaya lain yang timbul selama proses produksi tersebut. Terima kasih guys. SIM 12, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara perhitungan laba. Ya, langsung saja ini videonya. Contoh soalnya. Bagaimana cara menghitung labanya? Jadi, untuk menghitung laba apotik tahun 2013 dan 2014 dapat menggunakan rumus berikut ini. Laba kotor yaitu penjualan dikurangi HPP, dan laba bersih, laba kotor dikurangi beban usaha. Dan jika HPP tidak diketahui, dapat menggunakan rumus ini. Ini adalah perhitungan laba tahun 2013 pada semester pertama, bulan Januari sampai Juni, dan semester kedua, bulan Juli sampai Desember, menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan ini adalah perhitungan laba tahun 2014 semester pertama, dan juga semester kedua. Thank you. Jadi saya akan menjelaskan tentang ROI atau Return on Investment. ROI atau Return on Investment atau rentabilitas atau earning power menunjukkan kemampuan modal yang kita investasikan pada sebuah usaha untuk menghasilkan keuntungan. Semakin besar nilai ROI, maka semakin tinggi kemampuan usaha kita untuk mengembalikan modal dan semakin menjanjikan pula usaha kita. Berapa nilai ideal ROI? Yang pertama, ROI idealnya lebih tinggi daripada bunga bank, dan yang kedua, ROI idealnya lebih tinggi daripada bunga pinjaman. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan ROI adalah yang pertama, meninggikan margin, yang kedua, meningkatkan penjualan, yang ketiga, menurunkan biaya operasional usaha, dan yang keempat, menurunkan modal per unit. Contohnya, mencari supplier dengan harga yang lebih murah. Dan untuk rumusnya sendiri, ROI adalah laba bersih per total invest dikali 100%. Dan untuk contoh perhitungannya sendiri adalah seperti kasus yang pertama, itu investasi yang digunakan untuk sebuah usaha adalah 800 juta dan keuntungan bersih yang didapat adalah 18 juta per bulan. Dan untuk perhitungannya sendiri, 18 juta per 800 juta dikali 100% menghasilkan 2,25%. Maka nilai ROI per bulannya adalah 2,25% atau 27% per tahun. Halo guys, perkenalkan nama saya Melissa Octaviani Makalum Senge, NIM 13. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perhitungan BEP. BEP atau Break Even Point adalah suatu keadaan di mana sebuah perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian karena operasinya. Karena hasil penjualan yang diperoleh perusahaan sama besar dengan total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, untuk rumusnya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu BEP unit dan BEP rupiah. BEP unit sama dengan biaya tetap per harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. BEP rupiah sama dengan biaya tetap per kontribusi margin per unit per harga per unit. Terima kasih. Halo, nama saya Rizky Ramadan Maulana, NIM 20. Saat ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan BEP unit. Dan contoh soalnya adalah suatu perusahaan kulkas memiliki biaya tetap 10 juta rupiah. Kemudian biaya variabelnya adalah 500 ribu rupiah dan harga jualnya adalah per unit 3 juta rupiah. Nah, kita akan menghitung BEP unitnya menggunakan rumus
biaya tetap per harga jual dikurang biaya variabel. Kemudian kita masukkan nilainya. Biaya tetapnya adalah 10 juta rupiah. Harga jualnya adalah 3 juta rupiah. Dikurangi biaya variabelnya adalah senilai 500.000 rupiah. Hasil perhitungannya adalah 10 juta rupiah per 2.500.000 rupiah, sama dengan 4 unit. Kesimpulannya adalah, jika satu perusahaan dapat menjual 4 unit dalam 1 bulan, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut sudah balik modal. Nah, itu merupakan salah satu contoh sederhana dari perhitungan BEP. Terima kasih. Nah, perhitungan berikutnya adalah perhitungan margin. Margin adalah presentasi keuntungan antara profit dan omset dalam bisnis. Profit adalah uang yang Anda dapatkan dari hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu dengan sudah dikurangi biaya lain-lain. Sedangkan omset adalah pendapatan yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu dan belum dikurangi biaya apapun. Halo, saya Irapin Simbola. Saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan margin. Jadi, ini adalah contoh soalnya. Yang ditanyakan yaitu presentase keuntungan antara profit dan omsetnya, atau yang lebih dikenal dengan margin. Angka pertama, kita akan menghitung total omset yang didapatkan dengan rumus berikut ini. Total omsetnya yaitu 840 juta rupiah. Untuk menghitung margin, kita harus menghitung profit terlebih dahulu dengan rumus omset dikurangi biaya. Profitnya itu sebesar 3.500 per unit. Setelah didapat nilai profit, kita akan menghitung margin dengan rumus profit dibagi biaya kali 100%. Persentase keuntungan antara profit dan omset yaitu 14,3%. Jadi